Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 31 Januari. Untuk IHSG ditutup hijau naik 0,22% ya, close di sedikit di atas 1200 sih, jadi berhasil breakout ya, cuman masih agak nanggung ini. Tadi sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG, sempat ke 7247 ya, cuman ada perlawanan. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya tanggal 31 Januari secara keseluruhan untuk ASINnya net buy dan hitungnya cukup banyak ya masuknya, khususnya di saham-saham dengan kapitalisasi besar ini dan Bank BRI yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini. Net buy 353,5 M ya. Selain di saham Bank BRI, untuk ASINnya juga masuk di Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom, BRIS ya. BRIS masuk 114, ini hitungannya cukup banyak ya, dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Nanti kita akan cek untuk saham BRIS. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ICBP, INKP, PGO, MDKA ya. Untuk nilainya itu nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk IHSG hari ini cukup banyak lagi ya aslinya masuk, semoga aja untuk besok bisa naik sih. Ini kalau kita lihat untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau. Untuk besok ya semoga aja ini ya bisa langsung dibuka hijau dan bertahan di atas 7200. Kalau melihat hari ini aslinya masuk dengan jumlah yang cukup gede sih ya, semoga aja bisa naik untuk besok. Kita lihat aja untuk besok ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA, ini malah koreksi turun ya. Aslinya masuk cuman hitungannya sih nggak terlalu banyak dibandingkan saham-saham yang lain ya. Untuk saham Bank BCA hari ini open gap atas, jadi di awal market itu dibuka hijau dulu, opennya di 9.700 langsung turun ya, turun 1% lebih ke level 9.550. Kalau kita lihat untuk transaksinya net buy ini untuk aslinya net buy 86 M aja. Jadi sebagian ada yang keluar itu kemungkinan, soalnya nilai transaksinya cukup gede ya, hampir 1 triliun 985 M, dan net buy cuma 86 untuk aslinya. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk saham Bank BCA yang jualan KZ ya, untuk KZ versi asing ini. Oh, KZ-nya versi lokal dan asing. Untuk asingnya yang masuk ZP 120 M cenderung trading, tapi nilai transaksinya 477,9. ZP cenderung trading tapi net buy lumayan banyak ya, 120 M. Selain ZP ada RX, AK yang masuk untuk asingnya, dan yang keluar ada BB, KZ versi asing. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan ya, ada IF, KZ, PD, tapi harga sahamnya merah. Mungkin untuk besok kalau masih turun ya, kalau mau entry perhatikan aja level 9.450. Tapi kalau menurut saya sih, kalau misal IHSG hijau, nggak menutup kemungkinan untuk Bank BCA juga naik ya, semoga aja seperti itu. Ya, untuk skenario-nya masih sama sih seperti kemarin-kemarin, kemungkinan untuk beberapa hari ke depan akan cenderung konsolidasi ini di range area antara 900 9 ribuan ya. 9.300 sampai 9.750-an, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI, ini yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini, dan harga sahamnya naik 1% lebih, bahkan tadi itu sempat ke ini ya 5.775, cuman turun. Open gap atas di awal market itu opennya di 5.725, naik kemudian turun. Untuk candlenya sih merah walaupun ditutup hijau ya, ninggalin gap up. Jadi perlu hati-hati kalau misal besok turun, itu secara teknikal kayaknya ada kemungkinan tutup gap dulu ya. Jadi kalau mau entry bagusnya ya di area 5.625, 5.650. Mungkin perhatikan saja level supportnya ini ya, misal besok koreksi turun dan di area support yang ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BRI hari ini aslinya net buy sebanyak 353 M ya, cukup banyak, dan nilai transaksinya juga cukup ramai ya. Untuk hari ini Bank BRI 1,4 triliun. Kalau kita lihat transaksi lebih detail untuk saham Bank BRI hari ini, yang akumulasi untuk aslinya ada BK.
BK net B 260M, kemudian AK net B 200-an M, ZB, CC versi asing juga masuk ya. Kemudian yang keluar KZ ya, jadi untuk KZ selain keluar di saham Bank BCA juga keluar di saham Bank BRI ya. Di Bank BCA net sell 102 di Bank BRI ini. Kok nggak tampil di sini? Tanggal 31 Januari, KZ net sell 126M. Kalau kita perhatikan sih yang masuk asing ya, dan yang keluar didominasi broker-broker lokal ini OD, YU, YP, YU versi lokal, PD, LG jualan. Jadi lokalnya ada juga loh yang masuk ini KZ versi lokal. Oh ternyata pantas ya di sini. Kalau kita lihat tadi ternyata KZ yang mana tadi? Ini ya. Di saham Bank BRI itu KZ net buy. Jadi ini net buy 40M itu secara keseluruhan ya. Ini untuk KZ versi lokal dan asing. Kalau di total net buy 40M untuk asingnya jualan, untuk lokalnya masuk 167. Jadi sebenarnya untuk lokal itu ada KZ versi lokal yang akumulasi 167M dan asingnya net buy. Jadi harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi ya. Untuk besok mungkin ya seperti tadi ya, kalau misal koreksi turun, kalau mau entry pantau aja di area 5.650 ke bawah. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, ini area support terdekatnya dan ini resistennya di 5.800, 5.900. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Kita yang nggak tiap hari kita bahas ya ini untuk saham Bank BNI. Tapi hari ini naik 1,77% dan berhasil ATH lagi ya, nyetak rekor untuk saham Bank BNI walaupun close-nya di area resisten di 5.750. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di area support ya taking profitnya harusnya kena ya untuk hari ini, soalnya tadi sempat jebol resisten ke 5.800 cuman ditarik turun lagi ke area resistennya. Jadi ya ini untuk besok sih lihat aja di awal market gimana untuk saham Bank BNI ya. Misal kita ukur waktu koreksi kemarin, maka target price-nya kalau masih naik itu bisa ke 6.000. Ini resisten selanjutnya untuk saham Bank BNI kalau masih uptrend ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 31 Januari untuk saham Bank BNI secara keseluruhan yang masuk itu didominasi broker-broker asing ya, YU, RE, AK, BK, ZP ini netbuy. Kemudian yang jualan didominasi broker-broker lokal, jadi aslinya net akumulasi, yang lokalnya distribusi. Untuk besok mungkin kalau masih naik ya ini target price-nya ya, walaupun nggak langsung naik ke area 6.000 mungkin akan ya beberapa hari ya, semoga aja bisa nyentuh level 6.000. Tapi kalau langsung mirah jangan buru-buru entry, tunggu aja di area support 5.650, 5.675 itu area supportnya untuk saham Bank BNI ya. Jadi lihat di awal marketnya gimana aja. Kalau kita lihat di sini untuk laporannya BBRI apakah udah diupdate? Belum ya. Untuk Bank BNI juga belum, semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini aslinya masuk cukup banyak ya, dan harga sahamnya naik lumayan tinggi ke area resistennya lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit tadi di area 2.330 ya semoga aja besok koreksi dulu ya kalau mau nambah muatan. Terapan masih bullish untuk saham BRIS. Untuk area supportnya di level harga saat ini cukup dalam ya. Jadi kalau mau entry mending konfirmasi breakout aja. Soalnya kalau nunggu koreksi ke area supportnya ya di sini 2100
90, lumayan dalam sih. Soalnya hari ini belum berhasil breakout. Cuman close-nya di area resisten, sempat mencoba breakout cuman belum berhasil. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS hari ini aslinya netbuy cukup banyak tadi. Kalau kita lihat lebih detail lagi, yang masuk itu untuk aslinya ada KZ, murni akumulasi ini tidak melakukan penjualan sama sekali, KZ versi asing di saham BRIS. Kemudian ada BK, BQ versi asing juga netbuy 25M untuk BQ-nya, BK-nya netbuy 30,7M. Yang keluar untuk asingnya paling banyak AK itu pun cuma 8,7 ya, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya pun ada MG yang netbuy 32,9. Ini kalau kita perhatikan untuk MG hari ini nggak cenderung scalping ya, cenderung masuk untuk mungkin beberapa hari ke depan. Kalau besok nggak taking profit, tapi ya semoga aja nggak sih. Tapi kalau misal MG besok taking profit, rawan koreksi mungkin untuk saham BRIS. Ya amannya seperti tadi ya. Kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry untuk teman-teman di saham BRIS. Untuk target price-nya misal berhasil breakout itu lumayan tinggi, ada di area 2550 ya. Saatnya masih bullish sih, cuman amannya itu kalau mau entry di saham yang trennya bullish pas koreksi ya, kira-kira koreksi akan nyentuh level berapa, nah itu kesempatan buat entry. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRIS, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASI, hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi ya, 0,49%, masih belum bisa breakout di atas resistennya 5175. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII, aslinya masuk 2,3M aja, nggak terlalu banyak. ASII hari ini tanggal 31 Januari untuk saham ASI ada yang distribusi BK untuk asingnya net sell 52,3M dan yang nampung asing juga si RX, ZB, BB. Cuman karena ada yang distribusi banyak ya mungkin jadi harga sahamnya masih berat buat breakout. Untuk kedepannya beberapa hari ke depan pantau aja sih di area 5175, semoga bisa breakout ya. Soalnya kalau masih berat buat breakout mungkin akan konsolidasi dulu di bawah resistennya ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASII. Untuk saat ini kalau mau entry, kalau mau nyicil ya disclaimer ya, kemungkinan akan konsolidasi dulu. Ya nanti tinggal ada sentimennya bagus atau enggak. Kalau sentimennya bagus kemungkinan bisa rebound, tapi kalau rumornya kurang bagus ya rawan koreksi sih. Lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya. Misal laporan kuartal 4-nya bertumbuh ya itu tandanya isu tentang perusahaan Astra yang kemarin-kemarin tuh tentang produknya yang apa itu berarti nggak ngaruh ke penjualan ya. Jadi ya semoga aja laporan kuartal 4 bagus dan harga saham Astra bisa rebound lagi. Buat patokan aja 5175. Oke, itu untuk saham ASI bisa breakout di atas resistennya. Ini target price-nya ke 5550. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini tadi sempat koreksi cuman ditarik naik lagi ya. Tadi sempat nyentuh area supportnya 85 bahkan jebol ke 84 cuman ditutup hijau. Jadi buat teman-teman ya misal tadi udah ambil di area support ya lumayan. Floating profit beberapa poin. Untuk besok buat patokan aja support resistennya ya. Untuk supportnya masih di 85 dan resistennya ada di 92. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Goto asingnya keluar kalau nggak salah tadi. Net sell 18M ya, dan nilai transitnya udah nggak seramai yang kemarin, 372M, turun berarti. Goto, kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 31 Januari, secara keseluruhan ada AK yang cenderung akumulasi ini, AK versi lokal tapi ya. Net buy 72,1M dan 100% transaksinya buy, jadi murni akumulasi untuk AK versi lokal di saham Goto. Ya selain AK untuk lokalnya masih ada PD, CP, MG dan yang keluar untuk lokalnya HDLG. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal ya. Untuk aslinya sendiri net sell. Untuk besok mungkin buat patokan ya ini area support resistennya seperti tadi. Semoga aja kalaupun koreksi turun lagi enggak ya masih bisa bertahan di atas 85.
Oke, itu untuk saham GoTo ya. Kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan. Sampai ada sentimen yang bagus ya kalau mau goreng saham GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham cuan yang hari ini koreksi lagi, merah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali ya candlenya merah-merah terus. Ini konfirmasi jebol support. Jadi hati-hati kalau misal besok masih merah, jangan buru-buru entry. Takutnya ini ke 5.500 cukup dalam ya untuk support selanjutnya untuk saham cuan. Apalagi ini secara tren udah cenderung bearish sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini apakah ada yang nabung? Soalnya nggak ARB ini untuk saham CUAN. Cuan asingnya net buy loh. Hari ini cuan asingnya masuk. Lebih banyak masuk maksudnya. Net buy sebanyak ini kalau total YU net buy 15,5 M. 100% buy loh untuk YU versi asing di saham cuan. Jadi untuk transaksinya lumayan didominasi oleh asing sih, walaupun harganya saham turun ya. Ya mungkin kalau mau entry misal besok naik ya dengan tingkat volatilitas yang cukup tinggi, disclaimer untuk trading. Tapi kalau untuk swing atau invest masih agak beresiko ya. Mungkin seperti itu untuk saham cuan ini udah beberapa hari terakhir candlenya merah terus ya. Jadi kayaknya ada potensi buat paling nggak technical rebound ya, semoga aja seperti itu. Tapi kalau masih merah di awal market ya seperti tadi, jangan buru-buru entry, tunggu di area support ya, amannya sih seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau naik bisa breakout di atas 6.800, lumayan tinggi, resisten selanjutnya di 7.900 ya. 7.930 ya, area sinilah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan. Udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kali merah terus loh. Jadi kayaknya ada kemungkinan technical rebound dulu untuk besok ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTMP yang harganya ARB enggak ya ini? Iya, ARB ya. Untuk saham PTMP turun 24,8%, walaupun sempat naik digoreng sampai ke 338, cuman habis itu dibanting turun dan ini jebol support juga sih, 1, 2 jebol support 2. Untuk besok kalau masih turun support terdekatnya di 198 ya, jebol di bawah itu ya udah mending jangan buru-buru entry ya, karena kemungkinan habis turun cukup dalam itu kalau nggak ada yang nampung sideways dulu. PTMP hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh XABK ya, yang keluar itu broker BK-nya asing sih. Cuman XA-nya lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell, harga sahamnya ARB. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTMP yang ngantri di harga overnya itu hitungannya untuk saham yang ARB nggak terlalu banyak ya, 260.000 lot, jadi ada kemungkinan open gap bawah, cuman nggak sampai dalam-dalam banget. Semoga aja sih ini bisa bertahan dan mantul di angka di level 198 ya, ini adalah support tertekannya. Tapi kalau jebol dan nggak bisa balik lagi di atas itu, yang penting wait and see aja dulu, nunggu apa ya, nunggu ada tanda-tanda ya kalau mau rebound. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTMP. Selanjutnya kita cek saham Cegas. Cegas hari ini turun ya, walaupun candlenya hijau tapi ditutup minus 10% loh. Lumayan dalam juga ya, kelihatannya sih nggak terlalu gede untuk candlenya, tapi mungkin karena tingkat volatilitasnya aja ya yang cukup tinggi, ditutup minus 10%. Open gap bawah tadi opennya di 197, naik kemudian turun lagi. Atau kalau kita lihat di sini untuk saham Cegas hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan sih hitungannya nggak terlalu ramai ya, hitungannya nggak ada yang transaksi seperti dulu, seperti pas PO keluar cukup banyak atau masuk cukup banyak ya. Jadi kalau melihat transaksinya sepi seperti ini ya mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau harga saham sepi itu, kalau transaksi saham sepi harganya biasanya turun sih biasanya. Cuman mungkin akan melandai dulu untuk saham Cegas ini ya. Biasanya kan seperti itu, setelah distribusi besar-besaran
harga sahamnya cenderung sideways atau konsolidasi, mungkin akan seperti itu dulu. Nanti tinggal apakah ada yang goreng lagi atau enggak ya. Ya buat patokan resistennya di sini 286. Oke, itu untuk saham cegas. Selanjutnya kita akan cek saham SMGA ya, yang baru kemarin IPO. Hari ini open gap atas, sempat naik sampai ke 170 tapi langsung ditarik turun, ditutup minus 8% lebih. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung untuk saham SMGA ya. SMGA hari ini tanggal 31 Januari secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya YP net B 2,8 M ya, masih net B ini AVGB-nya di 197. Selain YP ada XL ya yang masuk PD sebagian retail ternyata yang masuk didominasi broker-broker retail sih. Jadi ya ya kalau mau masuk untuk trading aja ya. Kalau untuk swing atau invest terlalu beresiko ini, soalnya kalau kita lihat dari awal IPO-nya MI ya jualan di hari pertama IPO dan untuk udah net sell 96 M, dan hari ini MI-nya masih net sell paling banyak lagi 4,9 M ya jualan ini. Kalau kita cek dari awal IPO yang nampung ya ini XL, XY, YP ya, gak mengkhawatirkan ini ya. Untuk besok mending kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya. Kalau buat teman-teman ada tanda-tanda mau naik misal di harga bid overnya pasti lihat ya, disclaimer kalau mau scalpingan. Oke, itu untuk saham SMGA dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.